Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Utsman bin Affan memberikan tata cara khusus, memberikan tips apa yang menjadi kunci sukses beliau di dalam berniaga, dalam berbisnis. Ketika running bisnisnya, apa yang menjadi kunci suksesnya? Kata beliau, kuntu alij. Pertama ketika ditanya, masirru najahika, apa yang ditanya tentang sukses bisnismu, maka dia mengatakan, kuntu alij. Aku turun langsung ke bisnisku. Sehingga awal-awal merintis, jangan autopilot. Begitu kita pertama kali ngerintis, kata Utsman, saya nggak autopilot. Saya langsung terjun ke lapangan, saya memperhatikan kualitasnya. Memperhatikan. Kuntu u'alij, langsung turun ke lapangan. Yang kedua, wa unammi, dan saya adalah seorang yang growth process, yang pada dasarnya fokus kepada pertumbuhan dari setiap bisnis. Sehingga bukan hanya sekedar lanjut jalan, tapi ada strategi yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Sehingga dia bukan fokus seperti pedagang, tapi dia fokus seperti pebisnis. Karena kalau pedagang hanya sekedar buka toko, ya sudah, nggak pernah memikirkan strateginya. Berarti Utsman bin Affan punya strategi dalam bisnisnya. Wa unammi wala azdari ribhan. Kemudian saya adalah pribadi yang tidak pernah meremehkan keuntungan. Sehingga Utsman bin Affan tidak pernah meremehkan keuntungan, berarti selama masih untung, ya sudah. Karena sebagian dari kita itu terlalu terfokus kepada keuntungan, bukan penjagaan kepada kualitas, bukan mempertahankan kualitas, bukan mempertahankan customer, tapi kita fokusnya kepada untung. Untung berarti selesai, padahal tidak. Adanya untung itu tidak menjamin sustainability daripada perusahaan. Atau meningkatnya profit tidak menjamin sustainability perusahaan, tidak. Makanya mengapa kita lihat orang-orang boleh jadi untung sekarang, tahun depan udah tutup. Karena dia tidak mementingkan kualitas, atau dia tidak mementingkan loyalitas customer. Dia tidak mementingkan daripada kepercayaan publik, hanya mementingkan profit. Maka Utsman bin Affan mengatakan wala azdari ribhan. Selama masih ada untungnya, ya udah nggak apa-apa, dijual. Karena ketika lebih cepat terjual, otomatis lebih cepat terlikuidasi. Ketika cepat terlikuidasi, otomatis lebih cepat beli barang baru. Lebih cepat perputaran ekonominya, perputaran bisnisnya, lebih cepat buka cabangnya. Makanya konsep bisnis Utsman bin Affan, beliau tidak pernah meremehkan keuntungan. Sehingga ketika ditawar, berapapun ditawarnya, selama masih untung, masih nutup kos, ya udah lepas. Nggak terlalu, dalam tanda kutip, nggak terlalu mempertahankan harga di kondisi tertentu. Karena repeat order boleh jadi lebih baik dibandingkan satu kali order tapi untung besar. Itu pola pikir mindset pembisnis harus begitu. Jadi adanya repeat order lebih bagus dibandingkan sekali doang kejual tapi dia nggak beli lagi. Repeat order itu menjadi fokus bagi Utsman bin Affan. Wala azdari ribhan. Kemudian yang keempat, kunci sukses bisnis Utsman bin Affan adalah beliau tidak membeli barang yang berkualitas jelek, tidak produksi barang reject. Kata beliau apa? Wala ashtari syaikhan. Keempat, saya nggak beli barang grade B, semua barang saya grade A. Sehingga mainnya produk quality, bukan quantity. Jadi dia kalau ngejual, nggak mau ngejual yang jelek. Karena mindset orang tentang produk berkualitas bagus itu bukan dari pandangan orang lain tentang produk tersebut, tapi dari user experience. Sehingga lebih baik kita mempertahankan di produk dan servicesnya dibandingkan kita fokusnya di sekedar marketingnya. Makanya banyak brand-brand besar
itu biaya marketingnya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi biaya inovasinya dan kualitasnya, biaya quality controlnya yang besar. Tapi biaya marketingnya nggak besar. Contoh, Apple. Saya tanya, banyakkan mana iklan Samsung sama iklan Apple? Samsung. Apple itu jarang. Tapi brand paling mahal di dunia, ini brand secara brand ya. Bukan brand secara harga. Tapi brand secara brand, itu value daripada perusahaan paling mahal di dunia adalah Apple. Karena Steve Jobs pernah ditanya, dan beliau mengatakan, saya lebih mementingkan kualitas dari produk dan services dibandingkan kualitas marketing. Luar biasa. Sehingga untuk memberikan produk dan services yang sustainable, kita perlu memperhatikan kualitas. Kemudian kunci sukses beliau yang kelima, kata beliau, wa aj'alu ra'sa ra'sain. Dan saya menaruh bola di berbagai ranjang. Don't put a ball in the rings. Atau jangan taruh in one basket. Satu bola di satu keranjang doang, tapi taruh di berbagai macam ranjang. Begitu pula Utsman bin Affan. Sehingga ketika satu bisnis sudah sukses, beliau bangun sister company-nya. Beliau bangun sektor-sektor lainnya. Atau ada bisnis di situ yang dia berarti punya substitusi dari bisnisnya atau jual yang lainnya. Banyak makanya produk-produk kita lihat brand-brand itu mereka profitnya bukan di jasanya, tapi di produknya, ya. Contoh, untuk kita tidak di sini kan ada bioskop nih. Ya. Kita tidak menjadikan bioskop sebagai sebuah hal yang dianjurkan atau dilakukan, ya. Karena tidak ada faedahnya nonton film. Tapi lihat, ternyata bioskop itu nggak untung dari sisi banyak yang nonton, tapi dari untung dari penjualan produk, penjualan makanan. Silahkan tanya. Antum tanya pulang dari sini. Untung dari mana? Dari penjualan popcorn dan makanan yang dimakan di dalam. Berarti ada substitution sales. Utsman bin Affan punya substitution sales. Punya. Beliau kalau berdagang sambil jualan yang lainnya. Itulah yang menjadikan kabilah Umayyah. Jadi kabilah Utsman bin Affan, kabilah Umayyah rata-rata pembisnis. Karena mereka sudah punya ilmunya. Tentu setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Setelah mereka melakukan tauhid mereka. Sebagaimana juga Abdurrahman bin Auf yang sama sekali tidak mengandalkan privilege-nya. Dia mengandalkan Allah Azza wa Jalla saja. Ketika pertama kali datang ke Madinah, dia punya privilege dikenalkan langsung dengan orang paling kaya di Madinah, Sa'ad bin Rabi'. Tapi nolak. Dapat pertolongan. Padahal dikasih satu istri yang sudah diceraikan dan akan dinikahkan setelah masa iddahnya, dikasih setengah harta. Privilege macam mana ini? Nggak ada lagi. Yang persaudarakan ini Rasulullah SAW dengan nizam ta'akhi, tapi ditolak mentah-mentah dan berdoa, barakallahu laka fi malika wa ahlik, semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Walakin dullani 'ala suq, tunjukkan di mana saya pasar. Sehingga mentalitas para pengusaha harusnya kalau sudah ngaji, sudah beriman, dia nggak pernah tergantung kepada kenalan A, kenalan B. Dia nggak pernah tergantung kepada sekedar relasi. Dia nggak pernah tergantung kepada sekedar circle, nggak pernah. Dia hanya menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia sudah privilege punya kenalan, tapi dia menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau menggantungkan diri kepada manusia. Sewaktu-waktu kita sudah bertawakal full, Allah cukupkan. Sebagaimana Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Sehingga dahulu ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri juga adalah seorang pemuda yang fakir miskin. Orang Ansar baru masuk Islam, pemuda. Kemudian Nabi SAW lagi bagi-bagian duit, lagi bagian ghanimah, fai, karena hasil dari peperangan yang beliau taklukkan dari Khaybar, dari perang Hunain. Subhanallah, banyak perang-perangan beliau taklukkan di akhir-akhir masa kehidupan beliau. Tapi lihatlah bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri
Kemudian diperintahkan sama istrinya, kamu minta saja sama Nabi. Nabi lagi bagi-bagi ghanimah itu. Kalau kamu minta pasti dikasih. Benar. Nabi sedang berkhutbah. Siapa yang minta aku akan berikan. Nabi nggak pernah takut miskin. Bahkan Nabi memberikan 2 lembah dari kambing kepada Arab Badui. Tapi Nabi, lihat, Nabi melafazkan kalimat yang membuat Abu Sa'id Al-Khudri tidak jadi minta-minta. Tidak jadi minta kepada Nabi. Tapi kata Nabi, man yasta'fif yughnihillah. Siapa yang dia merasa cukup, dia mempertahankan kualitas dirinya, dia nggak minta-minta ke orang lain, yughnihillah, Allah akan cukupkan, Allah akan kayakan. Hingga akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri yang awalnya datang dari rumahnya dalam keadaan fakir, miskin, ingin berjumpa Nabi, meminta pertolongan dari Nabi SAW. Begitu dengar Nabi mengatakan, siapa yang minta aku akan berikan, tetapi siapa yang merasa cukup dirinya, Allah akan cukupkan. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri pulang dalam keadaan memilih option yang kedua, bukan option yang pertama. Dia tidak jadi minta kepada Nabi. Lihat, setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Sebab apa? Sebab ketawakalan yang tinggi, sebab tauhid yang murni, sebab dia faham kepada siapa dia bersandar, kepada siapa dia mengadu, hanya kepada zat Allah Azza wa Jalla. Sehingga mental pengusaha, terutama pengusaha muslim, maka mereka harus punya mindset di mana selain mempertahankan kualitas barang, kualitas service, dia juga harus mempertahankan kualitas dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Karena pada akhirnya mental pengusaha yang benar adalah pengusaha yang bertauhid. Makanya Abdurrahman bin Auf yang membuat dirinya demikian setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla adalah karena ketawakalan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu pada akhirnya kekayaan bukanlah tujuan, kemiskinan juga bukanlah tujuan, karena keduanya adalah sama-sama menjadi wasilah. Walhamdulillah.